Baik, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam webinar KKIHK yang kedua, Duc in Altum. Saya Pritia Pravina dari Hong Kong. Tema malam ini adalah single atau menikah, pilihan atau panggilan. Bagaimana pandangan Katolik mengenai hidup dalam dinamika tersebut, dan apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi topik tersebut di atas. Nah, kita gembira sekali malam ini kita dapat menghadirkan Suster Mukti Gondosasmito, OSU, dari Santa Ursula Jalan Pos, yang akan ngobrol-ngobrol bersama Saudara Clemens Bonaventura Raharja. Kemudian Bro Gaspar Araja juga akan menemani kita semua dengan petikan gitarnya. Oke, mungkin tanpa menunda lagi, kita bisa buka acara diskusi malam hari ini dengan doa pembukaan dari Romo Heri. Terima kasih Pritia. Saudara dan saudari, teman-teman yang terkasih, para suster, umat, baik yang umat Sabtu, umat Minggu, baik yang di Hong Kong, di Macau, di Indonesia, di Sydney, atau di mana saja yang sudah bergabung di webinar kita malam hari ini. Seperti yang Pritia katakan bahwa ini webinar yang kedua. Tema pada pertemuan pertama itu seputar perkawinan Katolik yang dibawakan oleh Romo Andang, dan kita bersyukur bahwa webinar minggu kemarin itu membawa sesuatu yang sangat berguna tentunya bagi hidup perkawinan. Bagaimana Gereja Katolik membawa kita pada persekutuan dengan Kristus dalam perkawinan khususnya. Dan tentunya malam hari ini, ya teman-teman, khususnya komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong dan di Macau, ya walaupun kita dalam situasi duka karena salah satu anggota komunitas kita, ya pahlawan devisa, pahlawan keluarga yang sudah kembali ke Indonesia di Lampung, dan pada pagi tadi sekitar jam 2 waktu Indonesia, ya kembali ke rumah Bapa, saudari kita tercinta Vita. Kita berdoa untuk dia, untuk keluarganya. Ya Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, dan semoga ya kita tetap diteguhkan. Ya kita sering katakan ya life goes on, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita tetap melangkah dengan acara-acara yang kita sudah siapkan semuanya, khususnya pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur bersama dengan Suster Muti dari Ursulin, dan tentunya ya saudara kita, kekasih kita, Clemens, yang akan men-sharingkan pengalaman imannya, bagaimana dalam situasi jomblo atau single, masih melayani Tuhan dengan cara yang sangat istimewa. Dan sebentar tentu Suster akan menghantar kita dari perspektif Gereja Katolik, ya bagaimana memandang ya jomblo dan menikah, itu pilihan atau panggilan. Karena itu bersama-sama para suster yang sudah bergabung, ya para suster Ursulin dari Indonesia, ya Suster Yulita dari Macau, dan teman-teman baik yang di Zoom maupun di live streaming di Facebook, terima kasih sudah bergabung. Yang lain masih dalam persiapan ya bergabung pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua kehadiran kita, dan Pritia sebagai moderator host kita pada malam hari ini. Tentunya kita ditemani oleh ya saudara kita yang tidak asing lagi bagi kita karena sudah pernah ke Hong Kong dan minggu lalu juga bersama dengan kita malam hari ini dan minggu-minggu berikutnya, khususnya di hari Kamis, ya Saudara Gaspar. Selamat malam, terima kasih untuk waktu dan ya berkatnya untuk kami khususnya di Tanah Rantau. Baik teman-teman yang terkasih, supaya tidak panjang lebar
saya buka webinar kita malam hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu. Di tengah keterbatasan dengan situasi COVID-19, kami tetap melangkah. Walaupun melalui media virtual, khususnya Zoom ini, dan Facebook, kami mau mendalami iman kami, khususnya dengan tema yang kami sudah pilih, dan sebentar lagi akan kami dalami. Biarlah tema ini tentunya menghantar kami pada persekutuan yang akrab dengan Engkau dalam pelayanan, baik sebagai single maupun yang sudah menikah. Agar semuanya ini ya Tuhan menjadi sebuah berkat tidak hanya bagi kami, tapi juga bagi mereka yang kami layani, saudara dan saudari yang hidup bersama-sama dengan kami. Semoga kesaksian kami sungguh-sungguh membawa berkat bagi dunia ini. Berkatilah pertemuan ini ya Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya. Sehingga nilai-nilai yang akan kami timba sungguh-sungguh membawa pembaharuan hidup bagi perjalanan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan pertemuan, webinar, yang ngobrol bareng, diskusi malam hari ini, hanya dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Romo Heri. Oke, tadi seperti yang sudah Romo Heri sampaikan bahwa ngobrol-ngobrol kita malam hari ini akan di-sharekan live di Facebook. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan kita di Facebook, silahkan kalau nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen. Nanti kita akan coba sampaikan ke pembicaranya. Kemudian nanti juga ada waktu untuk Q&A ya. Nanti untuk teman-teman yang ada di Zoom ini bisa langsung mengajukan pertanyaan juga. Nah, untuk meminimalkan background noise, yang lain akan saya mute. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai dengan ngobrol-ngobrolnya, gimana kalau kita minta Saudara Gaspar untuk bawakan satu buah lagu nih, Bro Gaspar, yang berkaitan dengan jomblo nih, apa nih yang bisa dimainkan? Lagu bebas ya, karena ini temanya ya jomblo, dan sehingga saya mau menyanyi satu lagu Indonesia, judulnya Sempurna. Mungkin tahu semua ya. Boleh, mantap. Mulai sekarang ya, Bu? Silakan. Ya. Semoga semua teman-teman terhibur. Ini sebuah lagu, judulnya Sempurna ya. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku dan selalu memujamu. Di setiap langkahku, bukan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku
lemah dan terjatuh. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Oke, sebenarnya lagu ini bukan bertemakan jomblo ya. Nggak apa-apa. Bagus banget, thank you Bro Gaspar. Mungkin buat kita-kita yang masih jomblo, tangan yang memegang kita itu tangan Tuhan ya. Ya, benar-benar. Amin. Oke, sip. Kalau gitu langsung aja kali kita ngobrol-ngobrol dengan tamu kita yang pertama malam hari ini, Saudara Clemens. Coba di mana wajahnya Saudara Clemens? Masih mute, Mas. Oke. Halo. Shalom semuanya. Romo Hari, Suster Mukti sama Sis Pritya, terima kasih. Shalom. Jadi gimana nih? Ini ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja. Mungkin kenalan dulu, Mas. Siapa sih ini Bro Clemens? Kenalan, salam kenal, nama saya Clemens Raharja. Saya diajakin mama katanya, Clems kamu disuruh sharing, katanya kamu mau sharing nggak? Oke, terus habis itu dibilang nggak dikasih tahu nih apa, tiba-tiba posternya udah jadi dong, dimintain foto kan. Terus posternya bilangnya single atau nikah, pilihan atau panggilan. Wah, saya bingung topiknya. Saya single, bukan jomblo, single. Tapi belum pernah menikah, jadi saya bingung tuh, apa mungkin pengalamannya kurang nih, jadi nanti mau sharingnya apa setengah-setengah gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa, katanya kan ini kan pilihan atau panggilan, mungkin nanti saya bisa sharing sedikit tentang pengalaman hidup kali ya, dan bukan karena mau selibat, enggak sih. mau berkeluarga kok, cuman memang belum aja sekarang, dan memang fokusnya itu justru lagi banyak melayani di luar juga gitu. Jadi kalau ngelihat ini bannernya, saya founder dari The Entrepreneur Society. Ini adalah sebuah komunitas pengusaha yang saya bentuk lah. Itu tujuannya tuh supaya, karena saya lama hidup di Australia dari 2003 sampai 14-15, kemarin baru mulai balik ke Indonesia. Nah di sana tuh saya bikin komunitas anak rantau. Terus di sana juga kita kalau ngelihat negara maju kan bisa berteman tanpa melihat batasannya, tanpa melihat diskriminasi. Memang rasisme pasti ada gitu, tapi kita bisa bekerja secara profesional, dan saya ngelihat juga kalau emang Indonesia mau benar-benar maju, harus bisa tuh tanpa diskriminasi sara, ya tanpa memandang perbedaan, tapi justru bergandengan tangan. Makanya kita punya visi misi tuh mau mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi sara melalui payung kewirausahaan. Jadi mensejahterakan rakyat ini juga melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Ini udah dari tahun 2014-15 dengan nama berbeda, terus 2017-18 kita bikin namanya The Entrepreneur Society, dan sekarang berkembang. Dan kita juga banyak tujuannya memang untuk bantu orang. Saya selalu bilang kan, fokus bantu orang lain dulu, duitnya akan datang, berkatnya akan melimpah belakangan. Itu yang saya coba ajarkan. Jadi mungkin pelayanan saya ini lebih ke arah duniawi ya, lebih ke arah di luar gereja justru. Tapi tujuannya adalah menciptakan sebuah wadah di mana kita bisa mempersatukan semua dan mengajarkan kasih. Dan kalau mau dibilang apakah pilihan atau panggilan, ya saya sih percaya Tuhan punya rencana yang ajaib pasti. Tapi ya tinggal kita mau ini nggak, mau nurut nggak. Kan kita dibilang setiap ada perkara kecil diberikan perkara besar. Nah ini adalah ya mungkin yang Tuhan percayakan ke saya.
Jadi kita sekarang udah 500-600-an member yang saling berkolaborasi bersama, dan justru di era pandemi seperti ini kan banyak orang-orang yang patah semangat, yang hancur, yang bisnisnya tuh pada down ya. Mayoritas lah 80-90% semuanya kan kena imbas pasti. Puji Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan juga semua gitu. Kalau saya sih benar-benar saya serahkan semua perencanaannya ke tangan Tuhan. Jadi saya ada beberapa lini industri, ada yang lagi tidur siang nunggu coronanya pergi, ada juga yang masih benar-benar justru bisa berkembang, akhirnya subsidi silang dan kita nggak perlu melakukan pemecatan, PHK, kita bisa terus ngasih gajinya full. Itu puji Tuhan banget, benar-benar Tuhan udah siapkan. Ya, mungkin nanti kalau mau digali boleh kali ditanya-tanya kali ya. Saya juga bingung mau sharingkannya gimana. Tapi kalau dibilang kenapa masih single, ya memang mencari deket-deket ada, tapi ya belum aja nih gitu. Jadi ya paling mohon doanya gitu ya, sama nanti Romo dan suster-suster. Ya nanti kalau si Mama doa ini suruh jadi Romo, tapi kalau rambutnya lebih cocok biksu kayaknya. Shaolin ya. Canda ya. ntar ketukar yang di Hong Kong lagi kan ya. Aduh, ya biar nggak tegang-tegang amat gitu ceritanya ya. Jadi itu mungkin perkenalan dari diri saya kali. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh gitu ya. Terima kasih. Oke, makasih Bro Clemens. Ya luar biasa ya. Memang saya setuju pelayanan duniawi pun juga ya kita tidak usah pisahkan dengan pelayanan gerejawi karena sebenarnya tentunya pertolongan dalam bentuk fisik itu lebih mengena di orang-orang, apalagi di zaman sekarang, dan luar biasa sekali kalau masih bisa memberikan lapangan pekerjaan ya bagi orang lain seperti itu. Oke. Puji Tuhan. Nah, jadi tadi mungkin aku panggil Clemens saja kali ya langsung ya. Nggak apa-apa. Ya, tadi Clemens sudah cerita ya adalah teman yang dekat, tapi memang belum tahu lah gitu kan ya, apakah this is the one gitu kali ya. Jadi kalau tadi mungkin bisa digali sedikit, single mau tetap apa ya? Maksudnya sekarang masih mau tetap single atau akan menikah? Apakah itu suatu pilihan yang ada di prioritas, ada di top of mind-nya Clemens gitu? Apakah itu selalu dipikirkan, apakah saya akan nikah, apa saya single, atau ya go with the flow aja gitu, fokus di aktivitas sehari-hari gitu? Mungkin saya lebih go with the flow ya. Tapi kalau dibilang pengen sih pengen, dari dulu juga pengen gitu. Pengen berkeluarga sih. Kalau ngeliat teman-teman punya anak kan kepengen tuh ya punya baby. Jadi memang kepengen gitu. Cuman kalau sampai saat ini memang saya lagi banyak dipercayakan lah. Kalau saya sih bilang saya dipercayakan sama Tuhan, dan banyak sekali dari pelayanan yang bisa dikerjakan dan bisa ngebantu banyak orang di sini. Itu memang kalau ditanya teman-teman kan banyak tuh claims di komunitas tuh juga 500 masa nggak ada sih gitu kan. Cuman ya gitu deh. nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi ya sekarang ini semuanya berteman gitu. Mungkin kalau dibilang udah kan gampang tinggal pilih aja, tapi ya nggak gitu juga kali ya. Mau pilih kayak gimana gitu. Kayak mau beli barang kan nggak gitu juga. Mungkin ada ini kali apa, kalau dari Katolik sendiri kan menikah itu kan sekali seumur hidup. Jadi ya kita pilih benar-benar gitu ceritanya. Nah, ini mungkin nanti ada input nih sekalian curhat ya. Ya betul. Biar topiknya hangat. Topiknya hangat. Ini kalau ngutip perkataan Romo Andang minggu lalu, karena minggu lalu topiknya adalah tentang pernikahan ya. Jadi ya itu tadi pertama bahwa pernikahan sekali seumur hidup, dan masa-masa pacaran atau berteman dengan teman dekat itu adalah untuk melihat seberapa sih kita bisa mentolerir perbedaan di antara kita, karena namanya dua orang yang berbeda ya, mau bersatu pasti banyak tantangannya gitu kan. Jadi ini betul sekali. Periode melihat toleransinya sejauh apa. Betul. Nah, terus ya sebagai orang muda Katolik nih ya, Clemens, pergumulan apa sih yang sekarang dirasakan gitu? Ya mungkin nggak harus menyangkut pernikahan gitu, tapi pergumulan yang bisa dianggap paling relevan di saat ini apa? Oh,
Kalau dalam hidup saya sih saat ini memang saya lagi kalau dibilang pergumulan sih mungkin enggak ya. Saya menikmati gitu apa yang saya kerjakan, saya menikmati apa yang Tuhan berikan juga, dan mungkin dari bisnis-bisnis yang lagi dibangun gitu kan. Saya ada proyek dan proyek ini lagi stuck aja sih di Manado, dan itu mungkin sebuah pergumulan karena kena tipu lah. Salah satu partner saya itu pergi membawa 19 sertifikat dan sejumlah uang ya, itu dia salah satu dari direktur utamanya juga. Jadi memang tapi itu kita ngomong dari case 2018-19 tuh. Kalau mau ngomong Tuhan itu benar-benar baik, dia benar-benar pada saat lagi down seperti itu dia bukakan jalan. Jadi kita sekarang ada creative content marketing agency yang justru malah itu subsidi silang tuh akhirnya, dan kita masih bisa terus berjalan, dan akhirnya kita bisa bikin beberapa lini lagi. Dan karena memang saya bangun komunitas ini kan, saya fokusnya tuh untuk supaya bisa bantu orang juga. Dari situ tanpa sadar tuh kalau kita berbuat baik kan ada tabur tuai ya. Maksudnya saya nggak bilang harus pamrih gitu, tapi kalau kita membantu orang secara tulus dan ikhlas, itu kita diperkenalkan dengan banyak orang, dan dari situ justru peluang-peluang tuh Tuhan tempatkan malaikat-malaikatnya. Itu keren banget gitu. Justru saya sekarang lagi asik aja sih, lagi asik ngebangun ini semua, dan ini kan di Entrepreneur Society akan go national. Ini kalau saya cerita sedikit tentang apa 2 tahun terakhir itu boleh ya, mungkin buat berbagi, mungkin jadi penguatan iman buat teman-teman. Boleh ya. Nah, saya waktu di Manado itu 2017-18 saya sering berbagi. Terus akhirnya saya diajak untuk jadi narasumber tetap di sebuah radio Smart FM setiap minggu tuh. Terus saya sering bagikan ilmu-ilmu. Saya ceritakan tentang manajemen keuangan, tentang bagaimana caranya memulai bisnis, dan pengalaman saya dulu waktu di Australia. Saya juga ngerintis. Saya harus kerja di 3 tempat sebagai anak rantau ya kan. Terus dolar naik gila-gilaan kan 2003 sampai 2005 dulu. Terus ya papa mama kan efektif, budgetnya kan pasti berkurang. Jadi saya sempat kerja di 3 tempat tuh. Saya kerja di KFC, saya kerja part time lah gitu kan, anak rantau. Mungkin bapak ibu di sini pernah ngerasain kali ya waktu pertama kali ke Hong Kong gitu kan, mungkin ngerantaunya gimana. Kerja kasar lah, terus ada kerja di restoran Chinese, nyuci piring segala macam, kerja ngitung stok di swalayan yang pakai scanner gitu, sampai akhirnya bisa mulai bikin komunitas anak rantau. Terus di situ terbuka banyak peluang-peluang. Saya bisa mulai jualan kartu telepon. Kalau zaman dulu ada international calling card, mungkin eranya saya. Kalau ngobrol sama anak milenial nggak ada yang ngerti lagi tuh, soalnya sekarang WhatsApp call gratis kan. Saya kayaknya tua banget gitu. Tapi mungkin yang dulu di Hong Kong pernah ngerasain kali ya, telepon pakai kode panjang di telepon umum gitu. Kalau mau nelpon pulang ya, itu dulu saya jualan gituan. Terus saya bikin, karena komunitas saya jadi jualan tour travel yang kayak pergi day trip, misalkan kayak pergi pagi pulang malam. Itu saya ceritain semua, dan justru 2017-2018 saya bagikan itu, dan ternyata topiknya bagus. Dia bilang akhir 2017 station head-nya bilang ke saya, dia orang muslim taat ya dari Makassar dan lagi kerja di Manado, dan dia bilang, Kak, ilmu kakak tuh bagus, visi misi kakak tuh mulia, kenapa nggak dibukukan aja gitu. Terus aku bilang, aduh namanya Mbak Riri, saya tuh kalau misalkan harus nulis gitu ya, saya kan ekstrovert, saya demennya keluar ketemu orang, ngobrol gini kan. Kerjaan saya tuh biasanya business development, marketing, yang ketemu orang lah, sales gitu kan. Cuman dia bilang, aduh kapan selesainya. Terus dia bilang, Kak, saya bisa tuliskan. Dia ternyata tuh orang yang sering nulisin buku gitu, ghostwriter. Nah, ghostwriter ini terus dia bilang ke saya, katanya, saya nanya dong biayanya berapa. Dia tuh pernah nulisin buku-buku orang-orang terkenal lah, saya nggak sebut namanya, dia tunjukin portofolio kan, karena namanya ghostwriter kan nggak boleh keluar. Terus habis gitu dia bilang, katanya, enggak Kak, saya mau bantu gitu, saya mau bantu tuh, saya mau nulisin dengan ini. Jadi ilmunya tuh saya selama 2018 saya di interview sama dia panjang, dan akhirnya jadi buku ini. Ini buku yang akhirnya buku ilmu di Entrepreneur Society nih, ilmunya saya bagikan semua di sini, dan ini saya selalu masukkan nih fotonya dia nih kalau mau ngelihat gitu kan. Ini salah satu malaikat yang Tuhan kirim kalau kita niatnya positif dan baik, itu nggak ada batasan agama, suku, ras dan sebagainya. Justru dari situ malah akhirnya ini buku. Terus habis itu 2019 kita mulai bisa ada liputan antar member, itu juga dari teman ke teman semua dibagikan. Tuhan tuh bukain jalannya gila-gilaan benar-benar. Saya dikirim malaikat-malaikatnya, dan akhirnya justru malah semakin berkembang. Di era corona seperti ini, kita bisa develop yang namanya platform dropship. Kalau pernah dengar, bahasa zaman dulunya makelar sih. Jadi banyak member yang punya produk, yang bisnisnya lagi slow, lagi turun. Nah, kita ajarin mereka, ada juga orang-orang yang pada kehilangan pekerjaan di Indonesia banyak.
saya pertemukan untuk mereka jualin produknya. Kita cuma kasih ajaran supaya mereka bisa jualan online dan offline. Dan itu benar-benar akhirnya malah bisa ngebantu banyak. Sekarang kita udah ada yang udah batch ketiga, udah 70-an orang yang ikut di situ, yang bisa mencari mata pencarian baru yang dari tadinya mereka semua dipecat. Itu benar-benar saya ngerasa tuh apa ya, banyak yang datang curhat dan dia bilang katanya ini ada kesaksian juga, ini baru terjadi 2 hari yang lalu, dia chat dari salah satu grup kita di komunitas, dia bilang papahnya baru meninggal Desember. Itu ngingetin saya juga baru kehilangan papa, Pak Ayahanda tercinta Desember lalu. Dia kehilangan, tapi kalau dia tuh benar-benar masih ada konveksi, dan dia juga ini banyak ditinggalin hutang. Nah, terus dengan hutang yang banyak, tapi dia hitung-hitung lah sama kakak adiknya ya, hutang dan aset masih lebih banyak asetnya sih, jadi masih oke. Tapi untuk di era pandemi gini mau jualan aset seperti apa? Banyak cerita-cerita seperti itu. Justru dari situ, karena dia ada konveksi dan anak-anaknya ini nggak ada yang ngerti runningnya, nah pas di member kita itu ada yang memang bisnisnya di bidang konveksi, kita pertemukan. Dan justru di situ terjadi kolaborasi. Yang seperti ini ya memang kita kalau ngomong legal segala macam, saya kan aturkan juga ada legal teamnya. Cuman itu benar-benar apa ya, bisa akhirnya mereka nggak perlu melakukan pemecatan, nggak perlu melakukan masih bisa mempekerjakan orang. Itu kayak itu yang saya bikin saya excited sih. Saya setiap hari gitu kan, kalau ada mentor sifatnya apa datang, itu kayak benar-benar jadi ada satu apa ya, mungkin ya kesenangan. Jadi kalau dibilang akhirnya saya menikmati itu, mungkin jadi akhirnya jadi nggak fokus nyari cewek kali ya, nggak tahu juga ada tuh. Tapi itu kira-kira yang cerita terjadi 2 tahun terakhir lah, kita banyak akhirnya jadi, karena komunitas kan tujuannya saling dukung, saling support, saling mendoakan, tapi dengan agama masing-masing ya, kita percaya itu juga nggak apa-apa. Jadi ya, dan saya pun banyak pelayanan di Shekinah, di gereja gitu kan. Jadi benar-benar apapun Tuhan mau tempatkan kemana, saya nurut aja gitu. Clems pergi ke sini, ayo. Ini kemarin disuruh sharing kan, walaupun topiknya saya bingung nih, nggak pernah menikah nih, tapi ya ayo deh, nggak apa-apa Mam, kita coba apa yang bisa saya bagikan nih dari pengalaman gitu kan. Semoga bisa menjadi sebuah berkat juga buat teman-teman dan penguatan gitu. Oke, Kita Kak Fritya. Thank you banget sharingnya Clemens. Wah, itu udah ngeborong pertanyaan yang ada di list ini nih. Mohon maaf. Enggak. Mungkin kita gantian ya. Kita sekarang coba tanya-tanya Suster Mukti. Nanti abis itu tentu kita masih ngobrol-ngobrol santai aja, oke? Boleh. Nanti di akhir saya kasih ada satu lagu yang saya suka banget. Boleh ya? Kita nyanyi bareng-bareng. Mantap. Oke, sip. Halo Suster Mukti. Suster Fritya, apa kabar? Baik, Suster. Terima kasih sekali lagi nih waktunya, Suster. Sama, saya juga senang ini. Saya bisa jalan-jalan ke Hong Kong. Walaupun virtual ya. Saya juga senang, Suster. Iya nih tadi siapa Clemens bilang jualan kartu yang itu, saya jadi ingat waktu saya di Australia dulu itu, terus ya kalau beli kartu terus pencet-pencet nomor. Oh pernah ya? Wow. Saya tinggal studi di Australia dulu, jadi terus paling nggak mesti gitu pencet-pencet nomor sampai panjang gitu. Iya. Iya, dulu kayaknya kalau ke luar negeri repot banget ya mau berkomunikasi ya. Kalau enggak mahal banget ya. Iya. Sekarang enak, ada WhatsApp, ada. Ini kita lagi kumpul. Oke. Nah, Suster, udah kita kasih tahu sebelumnya nih ya topiknya ya, Suster ya. Nah, kalau dari sudut pandang Suster nih, atau dari sudut pandang gereja Katolik lah gitu ya. Sebenarnya orang ada yang single, ada orang yang menikah, itu apa sih sudut pandang gereja Katolik, Suster? Apakah itu pilihan kita sendiri, ataukah itu kita harus memahami panggilan Tuhan untuk kita gitu? Terima kasih Fritya. Yang jelas di dalam gereja gitu, pilihan hidup itu tidak hanya melulu menikah atau tidak menikah begitu ya.
Tapi maksudnya yang tidak menikah itu juga bisa bermacam-macam gitu kan ya. Nah, kalau kita mau lihat dasarnya dari mana? Dasarnya itu kalau kita lihat dari kitab suci itu di Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus bab 7 ayat 7, 1 Korintus 7 ayat 7, setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Nah, karunia yang khas ini juga termasuk karunia yang khas tentang hidup. Nah, hidup kita ini bisa, kalau ditanya tadi, ini karena panggilan atau karena situasional, atau Tuhan bisa berbicara lewat situasi kita gitu. Jadi kalau dibilang panggilan, ya pasti ada panggilan. Karena tadi dikatakan Tuhan lewat Santo Paulus, setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas itu. Jadi menikah pun yang menikah pun menerima karunia. Yang hidup sendiri, entah sendirinya itu di dalam tarekat, hidup religius, ataupun sendiri yang misalnya tidak terikat apa-apa, ataupun yang sendiri juga bisa terikat secara pribadi dengan kelompok ataupun kaul-kaul tertentu yang privat. Karena di dalam gereja Katolik sendiri kaya pilihannya. Kemudian kalau saya boleh sedikit cerita dari pendiri kami, Santa Angela Merici itu pada zaman dia hidup, pilihan hidup itu hanya ada 2, dibiara atau menikah. Nah, Santa Angela waktu itu melihat bahwa dia merasa dia tidak punya panggilan untuk menikah, dia tidak punya panggilan untuk hidup di biara. Sehingga dia memulai suatu kelompok perempuan yang tidak menikah, tapi juga tidak dibiara. Yang sekarang, mereka terikat, mereka mau tetap bersatu dalam arti terikat satu sama lain, jadi bersama teman-temannya, tapi tetap tinggal di dalam keluarga masing-masing. Nah, di situ saya mau mengatakan betapa kayanya pilihan hidup di dalam gereja. Nah, terus kemudian kalau ditanya, ini tuh pilihan sadar atau situasional, terpaksa atau nggak terpaksa. Nah, sebetulnya tinggal bagaimana kita mau memaknainya. Tuhan bisa berbicara lewat situasi yang terjadi sampai akhirnya mendorong kita melakukan suatu pilihan. Nah, karunia yang Tuhan berikan itu yang membuat kita mampu menghidupinya. Kalau memang kita tidak punya panggilan untuk hidup sendiri, ya memang menjadi hidup sendiri itu menjadi berat. Nah, dalam perjalanan waktu memang kita harus melakukan discernment juga. Karena kalau kita cuma hidup terus mengalir, nantinya kita juga sendiri, loh kok tiba-tiba saya sudah sampai seperti ini, mau kemana-mana nggak bisa, gitu kan ya. Jadi memang ada saatnya kita juga harus berhenti untuk melihat jalan mana yang mau saya tempuh. Jalan mana yang mau tempuh itu ya dibicarakan dengan Tuhan. Nah, bagaimana membicarakannya dengan Tuhan? Ada banyak cara. Mulai dengan berbicara sendiri, memohon rahmat Tuhan untuk memberi pencerahan. Atau juga bisa dengan misalnya berbicara dengan pembimbing rohani. Jadi pembimbing rohani itu tidak melulu kalau mau jadi suster atau mau jadi pastor, tidak. Sebagai orang beriman, kita bisa selalu mempunyai seorang teman dalam perjalanan gitu. Nah, teman perjalanannya itu bisa macam-macam. Entah bisa pastor, bisa suster, bisa awam yang dianggap lebih bijaksana lah. Atau teman seberjalanan yang mungkin bisa mendengarkan. Itu menolong kita dalam melakukan discernment. Atau ya bahasa Indonesianya diskresi. Tapi memang kita harus berhenti sejenak. Berhenti itu artinya
memberi waktu dan ruang untuk melihat kita ini sebenarnya mau apa. Karena kalau kita harus terus mengikuti arus mengikuti arus tanpa kita menyadarinya, nantinya kita sampai di titik yang kita kecewa karena loh kenapa ya kok saya sudah terlanjur gini, mau ini tidak bisa. Karena hidup single pun itu harus dimaknai. Nggak bisa kalau cuman hidup single yang tadi saya bilang hanya mengalir begitu saja, nggak bisa. Memang harus dimaknai. Kalau enggak nanti misalnya saya mau berkaryanya apa? Misalnya demi karier, saya mau jadi manajer, pokoknya terus mau jadi. Terus nanti kalau sudah jadi manajer usianya selesai, terus apa? Itu akan menjadi suatu pertanyaan. Maka harus dimaknai. Di di surat pertama Rasul Paulus Korintus ayat 7 itu 7 ayat 34 di situ dikatakan ya, perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Artinya ada sesuatu yang mau dia lakukan. Perkara Tuhan itu bukan berarti terus selalu harus yang suci-suci, yang misalnya perkara Tuhan ya misalnya kalau tadi si Clemens mau dalam arti perkara Tuhan yang diberikan menghidupi dengan membangun usahanya dengan tujuan supaya orang dapat berelasi, supaya orang dapat maju semuanya. Ada sesuatu nilai ilahi sehingga hidup yang dia jalani itu punya makna. Jadi yang kita lakukan itu selalu dalam pewartaan kabar gembira Tuhan. Dan hidup single itu tidak berarti terus kemudian sendiri. Biar bagaimanapun kita ini makhluk sosial, kita biasanya tentu ada teman-teman, ada komunitas. Kalau singlenya itu di dalam tarekat atau biara, teman-teman sebiara itulah yang saling mendukung di situ. Tapi kalau misalnya Clemens, seperti contoh ini, maaf ya Clemens, saya sebut-sebut namamu. Misalnya nggak apa-apa, Suster. Saya setuju. Memang itu gunanya kita ada Clemens di sini loh. Jadi misalnya Clemens itu sekarang dengan kelompoknya ya saling supportnya itu di dalam kelompoknya itu. Sehingga hidup singlenya itu ada maknanya. Jadi kalau hidup single ini ditanya pilihan atau situasional, ya Tuhan berbicara lewat peristiwa-peristiwa, bisa situasional, bisa kamu merasa dengan yakin. Tapi itu semua dalam rangka kamu sudah menyadari dan sudah ambil waktu untuk melihatnya. Kira-kira gitu, atau malah tambah bingung ya Priti ya? Oh enggak, benar kok itu. Saya setuju. Yeah. Thank you Suster. Mungkin kita gali lagi nih Suster. Jadi saya setuju bahwa dalam kondisi seperti apapun, kita itu kan kalau kita percaya bahwa keberadaan kita di dunia ini harus ada manfaatnya, harus ada tujuan ya, harus ada purpose gitu kan ya Suster. Kita pasti akan kreatif lah ya, mencari di mana kita bisa memberikan makna lah bagi orang di sekitar kita, lingkungan kita, apapun itulah. Tapi tadi Suster juga bilang ada perlunya kita berhenti sejenak dan melakukan diskresi tadi gitu. Karena jangan sampai kita hanya sibuk dengan urusan kita sehari-hari dan endingnya kita kecewa atau kita menyesal, oh kenapa kok saya tidak melakukan sesuatu lebih awal gitu misalnya. Mungkin pertanyaan saya gimana ya menyampaikan pertanyaannya. Kalau kita memang seperti yang tadi dibilang kita percaya bahwa hidup kita ini ada tujuannya dan kita kreatif mencari makna, tentunya kita tidak akan menyesal nantinya gitu ya. Tapi tetap harus ya Suster ya melakukan diskresi ini ya.
Menurut saya iya, karena kalau enggak nanti kan kita hanya mengalir saja gitu. Ini contoh ya, ini contoh saya aja deh daripada ngambil contoh yang lain. Waktu saya mau menentukan saya mau masuk biara atau enggak, itu saya sudah kerja, artinya saya sudah kuliah, sudah selesai, saya sudah kerja. Satu saat saya berpikir, saya ini mau apa ya setelah itu gitu ya. Apa saya ya cuma mau kerja-kerja gitu aja atau ada sesuatu. Karena misalnya punya teman ya punya teman, tapi rasanya kok kayaknya kok masih ada yang kurang, itu apa ya saya juga nggak tahu. Cuman kemudian saya sih berpikirnya sederhana juga sih waktu saya berpikir dan mulai berdiskresi. Kalau saya nyoba menikah, saya nggak bisa balik, susah artinya. Menikah kalau secara Katolik kan sekali lah, dan kemudian kalau punya anak kan saya juga susah untuk balik. Jadi waktu itu saya pikir begini, kalau saya masuk biara, kalau saya nggak cocok kan saya keluar, nggak masalah. Saya masih bisa melanjutkan karier saya, bisa mau menikah juga kemungkinan lebih terbuka. Dan waktu saya mencoba, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba memasuk biara, saya juga mencoba dengan serius, bukan berarti terus mencoba-coba gitu, tidak. Dengan serius dan saya merasa bahagia. Artinya yang saya katakan adalah ada masa di mana saya duduk bukan berhenti untuk memikirkan arah hidup saya sebelum saya terlanjur macam-macam. Jadi kira-kira begitu, apakah menjawab gitu, Pritya? Memang merenung dan melihat arah ke depan itu perlu. Memang kadang terus bisa terjadi, kok rasanya tambah duduk tambah bingung gitu kan ya. Nah, itulah tadi yang saya katakan, perlunya ada pembimbing rohani, ada orang lain yang mungkin bisa melihat dari sisi yang lain. Karena kadang kita bisa aja terus pikiran kita itu sudah terbelenggu. Maaf ya, misalnya kan di budaya kita masih dibilang, wah kalau nggak nikah nanti udah jadi perawan tua, udah jadi apa gitu kan ya. Jadi terus biarpun duduk tenang, tapi pikirannya sudah tertutup dulu. Nah, itulah perlunya bantuan ada orang lain gitu. Ya kan ya, Clemens ya. Setuju, 2 jempol. Mantap, oke. Jadi benar. Intinya apapun situasi hidup kita harus yakin ya, Suster, bahwa kalau saya memutuskan untuk menikah atau untuk bergabung dengan komunitas religius atau single, itu kita memang melakukan itu dengan penuh kesadaran dan kita merasa puas gitu ya dengan kondisi kita itu gitu ya. Mungkin kalau kita masih belum yakin atau kita masih merasa ada yang hilang gitu, berarti kita perlu melakukan diskresi ini gitu ya, Suster. Iya. Oke, sip. Terus tadi Suster juga bilang nih bahwa dalam gereja Katolik pilihan untuk hidup itu nggak cuma single atau menikah, dan juga walaupun single pun banyak pilihannya gitu. Apa sih Suster kira-kira berbagai jenis pilihan ini? Kenapa saya tanya ini? Karena kadang-kadang di komunitas, termasuk komunitas gereja gitu ya, dan mungkin juga ini suatu norma sosial atau tadi pikiran yang sudah terkondisi itu ya, orang berkata, oh kalau udah sampai umur sekian gitu kan, ada juga buku-bukunya yang bilang masih belum menikah berarti itu namanya dipanggil untuk bergabung dengan komunitas religius tuh, mesti jadi suster atau jadi pastor gitu kan, dan berarti harus mengambil pilihan gitu. Apakah benar seperti itu? Jadi memang begini, Pritya, Tuhan memanggil tidak mengenal waktu ya, artinya bisa aja umur 50 baru dipanggil, umur 60 baru dipanggil. Tapi kalau ya sudah, karena sudah umur 45
Jadi terus saya masuk biara, itu mah bukan. Backup plan itu, suster. Itu plan B. Kesian banget. Jadi itu bukan motivasi yang apa namanya istilahnya, motivasi yang tepat mungkin ya. Jadi bisa aja memang Tuhan memanggil pada umur itu, tapi memang kita harus menggali dulu motivasinya apa gitu. Jadi begini, di dalam hidup di dalam gereja Katolik yang jelas satu ada menikah ya. Yang kedua tidak menikah. Tidak menikahnya itu juga bisa macam-macam yang saya sebutkan. Tidak menikah masuk dalam tarekat religius. Satu. Tidak menikah yang mau mengikatkan diri secara kaul, secara pribadi, itu ada. Tidak menikah, mengikatkan diri, masuk dalam kelompok, tetap di rumah sendiri-sendiri, seperti yang tadi Angela lakukan, itu ada. Tidak menikah, kemudian mau tidak terikat dengan yang lain-lain, itu juga ada. Jadi pilihannya seperti itu. Tapi semuanya itu bukan sampai pada tahapnya, oh kalau saya berarti saya, jadi misalnya begini, saya akan berusaha mencari pasangan nanti kalau sudah umur 60, nggak dapat berarti saya mau mengikatkan, itu bukan seperti itu loh. Ya, paham, Suster. Makanya tadi kan harus melakukan diskresi itu ya. Ya. Tapi maksudnya ya bukannya ini bukannya curhat colongan sih. Tapi kan ada juga pemahaman di masyarakat gitu yang bahwa oh kalau orang tidak menikah itu dia harus ada komunitasnya atau ada bimbingannya. Dia nggak boleh sendirian aja karena itu nanti mengarah pada dosa seperti itu. Apa tanggapan apa sih sebenarnya pandangan Gereja Katolik mengenai hal ini? Maksudnya Pritya, dosa berkaitan dengan apa ya? Karena begini Pritya, bahwa kita ini dasarnya kan makhluk sosial. Jadi memang kita butuh teman dalam arti komunitas untuk saling mendukung. Supaya kita merasa ada teman perjalanan dan eksistensi kita sebagai makhluk sosial itu memang nyata, ada. Tadi jadi artinya maksudnya gini, kita alone but not lonely because we have someone in our community to support us. Jadi itu, tapi saya nggak tahu maksudnya dikaitkan dosa dengan apa. Apakah maksudnya kalau single itu dosa? Udah pasti enggak, single itu enggak dosa. Oke. Ya mungkin maksudnya lebih rentan kalau sendirian tanpa komunitas seperti itu. Tapi komunitasnya berarti tadi seperti Suster sudah sampaikan, tidak melulu harus komunitas religius ya. Jadi komunitas sosial aja, yang lain juga bisa gitu. Oke. Baik, mungkin kita di sini bisa cek apa ada pertanyaan lewat Facebook. Saya tambahin dikit boleh ya? Ini topiknya pas lagi hot banget dan menarik nih, kan keren nih Suster. Aduh, saya senang banget Suster. Jadi memang sebenarnya kalau mau dibilang, ini saya sering sharingkan juga kalau saya ngajarnya, ada 3 waktu nih yang penting ya sebenarnya. Pada saat kita lahir, manusia lahir. Terus yang paling penting kedua itu ya pada saat nanti dia mulai menyadari purpose-nya dia di dunia ini tuh apa. Mungkin 2 waktu lah kalau gitu ya. Pada saat kita lahir dan pada saat kita menyadari tujuan hidup kita itu apa. Dan ini kan mungkin pertanyaannya kan seperti tadi, ada kita menyadari nggak apakah itu dengan pilihan yang ya sudah didiskresikan, sudah discernment gitu loh. Apakah ini jadi sebuah pilihan atau tidak. Nah kalau misalkan kayak saya sih ngelihatnya gini, kalau dari saya ya, persepsi saya tuh saya barusan kehilangan papa itu Desember, dan saya ngelihat juga ya kehidupan banyak teman-teman di luaran sana, ada yang menikah, ada yang nggak menikah, ada yang mungkin sama seperti Pastor dan Suster yang selibat, tapi
saya ngelihat yang penting purpose-nya tadi seperti yang Suster sudah bilang, Suster Mukti bilang tuh kan kita tahu nggak nih, jangan nanti nyesel akhirnya. Justru saya bilang makanya kalau hidup itu justru kita jangan sampai kita hidup dalam penyesalan dan banyak sekali mungkin karena banyak sekali teman-teman saya yang menikah itu karena alasan yang salah. Dan ini harus diperhatikan karena menikah karena alasan usia, karena menikah alasan orang tua, karena menikah alasan udah kepepet umur, karena menikah karena alasan ya bahkan yang worst case-nya itu kan ada yang udah hamil duluan itu kan. Ya itu kalau kita ngomong gitu kan sebenarnya jadi apakah menikahnya sendiri itu mereka dengan diskresi atau enggak gitu loh. Apakah enggak kalau belum siap mendingan single gitu. Misalkan belum ketemu yang benar-benar ayo mau sama-sama menjalani roda kehidupan misalkan tadi. Kalau saya sih case-nya kan mungkin saya masih mencari. Bukan berarti terus habis gitu saya give up terus saya kayak ya udahlah saya single aja. Ya enggak gitu juga gitu loh. Saya kenal teman-teman ada gitu ya. Dan memang saya lagi fokus membangun apa yang lagi dikerjakan nih di situ. Ini untuk karena saya berpikir gini. Satu hal yang pasti setiap manusia itu pasti akan berpulang ke rumah Bapa. Nah, kita selama hidup, kita udah bikin impact apa buat sesama? Apa yang sudah kita lakukan? Nah, itu yang jadi pikiran buat saya. Kalau saya mikirnya lebih ke arah, ya saya mau dipakai Tuhan, saya nurut aja sih. Kalau saya bisa bagikan ajaran kasih, mungkin nggak menyebut satu bendera agama, tapi kalau kita bisa ajarkan ajaran kasih, itu kan ajaran dari Tuhan kita juga. Gitu. Itu yang saya coba bagikan dan banyak nilai-nilai Nasrani sebenarnya yang saya tuliskan. Kalau ngomongin di buku juga saya tuliskan di sini. Cuman ya saya nggak sebut ayat, nggak sebut apa karena nanti antipati pasti langsung. Kita hidup di negara seperti apa kan? Tapi justru kalau kita bisa persatukan mereka semua dan mereka bisa melihat dan mereka bisa merasakan impact yang real, dari situ kita bisa ajarkan pelan-pelan. Itu misi saya. Justru dari situ saya merasa kayak Tuhan menempatkan dan Tuhan memberikan malaikat-malaikatnya dikirimkan. Wah, itu udah satu conviction gitu loh. Tapi tetap mau punya ini ya keluarga ya. Jadi jadi ini sama suster nanti doakan. Tapi kalau cerita tadi dari suster bilang itu udah benar banget. Jangan nanti kalau udah umur 65 belum punya pacar masuk biara gitu kan ya suster ya. Itu kayak backup plan itu kayak waduh. Silakan tadi pertanyaan jadi buat kembali ke Bu Pritya. Nggak, tapi betul itu. Saya juga setuju. Ya, saya nggak tahu ya. Terus terang saya sendiri merasa kita di dunia ini pasti ada maksudnya, ada tujuannya gitu kan. Dan walaupun mungkin saya belum 100% yakin gitu kan, apakah yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tujuan Tuhan dalam hidup saya, tapi tiap hari pun kalau saya berdoa, saya bilang ya tunjukkanlah apa tujuanmu dalam hidup saya gitu kan. Jadi saya selalu menganggap kita ini seperti apa ya, tentara Tuhan lah. Kita anak buahnya gitu. Kita anak buah Tuhan. Kita di sini disuruh ngapain aja kita ikut dan kita yakin kalau kita disuruh pasti kita dikasih jalannya dan pasti dilengkapin dengan amunisinya gitu kan. Ya itulah yang ya kita jalanin aja hari ke hari dan kita bisa merasakan itu. Cuman ya benar juga yang tadi suster bilang sih, mungkin ada baiknya kayak sesekali kita berhenti sejenak dan kita diskresi supaya semakin mantap dengan jadi maksudnya juga begini Pritya, kita juga bisa melihat buah-buah roh di dalam diri kita. Maksudnya apakah memang bahagia dengan hidup yang dijalani ini? Jadi mengalirnya itu bukan mengalir asal waktu berlalu sehingga kemudian kita menjadi ada di zona nyaman. Apakah itu zona nyaman yang membuat menjadi kita tidak hidup lagi gitu, tidak mencari lagi. Padahal di dalam hidup kita ini adalah hidup peziarahan yang berjalan dan mencari terus. Terima kasih. Yes. Iya, thank you, Suster. Oh iya, ada satu hal lagi saya gatal aja pengen ngomong. Tadi kan Clemens bilang ya ada orang-orang yang nikah dengan alasan yang salah gitu ya. Mungkin ya mohon maaf kalau menurut saya ya memang orang menikah banyak alasannya ya dan memang alasannya tidak selalu Katolik, tidak selalu Kristiani gitu kan. Tapi ya selama mereka komit dengan
tujuan semula mereka menikah gitu. Tapi memang mungkin dari sudut pandang Katolik ya itu bukan tujuan atau alasan yang seharusnya untuk menikah gitu ya. Oke. Setuju. Saya ini karena kan di Hong Kong ya, saya nggak tahu sih kehidupannya di sana seperti apa. Tapi kalau di Australia itu kan mungkin gaya hidupnya sedikit berbeda. Cuman bukan yang ngomongin lebih ke arah situ, tapi kalau orang-orang bule itu memang mungkin ya kita nggak ngomongin soal dosa yang di luar menikah, hubungan seks dan sebagainya ya, karena itu udah mereka lah privasinya masing-masing. Cuman saya ngomongin lebih karena kalau mereka sudah mau komit menikah itu bukannya menikahnya itu pada saat kita sudah punya usia sedikit lebih matang dan udah tahu tujuannya apa, maunya apa, dan mungkin udah bisa tadi melihat nih pertanyaan-pertanyaan, bisa nggak sih saya hidup sama dia nih seumur hidup gitu. Itu kan pilihan juga. Mungkin kalau misalkan usianya sudah sedikit lebih matang, nggak dipaksa. Kalau misalnya kayak saya ngeliat di daerah-daerah di Indonesia itu masih yang katanya umur 19 tahun itu sudah perawan tua. Kayak mungkin kalau suster tadi umur berapa suster itu kalau di sana bilangnya 19 tahun. Aduh 19 tahun itu masih belum tahu jati diri sendiri bahkan dia sendiri nggak tahu ekstrovert apa introvert. Ya gitu deh. Cuman ya maksudnya lebih baik mengenal diri kita dulu. Ya mungkin kadang kalau sudah lewat usia tertentu kita jadi terlalu nih saya nih seperti ini loh gitu. Jadi mungkin itu salah juga ya itulah mungkin kendala-kendala yang saya alami kali ya. Karena sudah terlalu mengenal diri sendiri jadinya. Tapi ya tetap masih dalam masa pencarian gitu. Ini ada Mama nih udah bergabung. Halo Mam. Oke, ini kita ada satu pertanyaan, tapi sebelum itu Kakak Gaspar ini mau sharing. Oke, mungkin bisa di-unmute, Bro Gaspar, silahkan. Ya, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Waduh, ini temanya menarik nih ya. Semoga saja saya tidak salah sharing nih. Karena ini banyak pakar-pakar nih. Gak ada yang salah lah, kan pengalaman pribadi. Salah. Oke, ini temanya kan tentang panggilan dan pilihan ya. Jadi kalau secara pribadi ini menurut saya ada dua tema besar nih. Kalau panggilan itu menurut saya itu panggilan itu dari Tuhan ya. Dan kalau pilihan itu merupakan pilihan kita sendiri. Dan kebetulan saya ini kan mantan frater. Jadi sampai umur 25 tahun ini saya ini seorang single kan. Jadi saya kuliah filsafat di Ledelero sampai setelah top baru saya berhenti kan. Jadi antara panggilan dan pilihan ini saya melihat kebetulan saya ini kan main musik kan. Jadi memang dalam diri saya merasa ada sih panggilan dalam diri saya. Maksudnya karena saya dari seminari kecil terus sampai seminari tinggi, jadi saya tidak pernah ada masalah secara nilai saya bagus lah, terus tingkah laku saya juga ya, maksudnya untuk kalau mau menjadi seorang pastor sebenarnya saya bisa. Tapi di satu sisi saya ini sangat mencintai musik dan ada satu cita-cita saya ingin menjadi musisi juga. Jadi ini ada dua pilihan ya, antara panggilan sebagai seorang imam dan kemauan saya menjadi seorang musisi. Akhirnya pada satu titik saya menemukan diri saya bahwa pertama saya memutuskan dulu, saya coba keluar dulu dari biara. Saya belum memutuskan apakah saya harus menikah atau tidak kan. Setelah 2 tahun di Jakarta, 2012 itu saya ke Jakarta, kemudian saya mulai menimbang-nimbang kan, kayaknya saya tidak bisa masuk lagi nih. Dan di situ saya sudah mulai menemukan diri bahwa ketika saya di luar dan saya bisa mulai mengekspresikan diri saya sebagai seorang pemusik, sebagai guru musik juga, dan di situ saya merasa bahagia dibandingkan dulu waktu saya masih di biara kan. Jadi di sini saya mengatakan bahwa ada dua pilihan tadi, antara panggilan itu dari Tuhan dan pilihan itu dari kita. Tetapi kita akan menemukan di satu titik bahwa kita harus menjadi diri sendiri. Kita harus menjadi diri sendiri.
menjadi diri sendiri itu pasti akan membahagiakan. Itu tidak mungkin tidak. Karena itu karena kalau orang tidak menjadi diri sendiri, menurut saya itu tidak bahagia. Mau menjadi apapun ya. Mau menjadi biarawan, kalau dia tidak menjadi diri sendiri, itu pasti dia tidak bahagia juga. Mau menjadi awam, kalau dia tidak menjadi diri sendiri, itu pasti tidak bahagia. Dan soal menikah dan tidak menikah, menurut saya itu juga pilihan pribadi sih. Memang walaupun kadang-kadang orang yang tidak menikah itu mungkin sedikit lihat apa ya, mungkin aduh dia ini tidak menikah atau gimana gitu kan, mungkin ada masalah gitu kan. Tapi sebenarnya itu pilihan. Kalau dia memang bahagia, kalau dia bahagia untuk tidak menikah, ya menurut saya tidak ada masalah. Menurut saya tidak masalah. Yang penting dia bisa menjadi diri sendiri dan bisa bahagia, itu sih intinya. Karena belum tentu yang menikah dan punya pasangan itu bahagia. Karena banyak juga yang berpasangan tapi sangat tidak bahagia hidupnya. Dan puji Tuhan, apa yang pilihan saya ini setelah saya keluar, terus saya memilih menjadi musisi, kemudian saya menikah, dan sampai saat ini saya masih merasa bahagia sih dengan apa yang saya pilih. Jadi itu sih dari saya tadi, antara panggilan itu dari Tuhan dan pilihan itu dari kita. Kemudian kita ketemu di satu titik bahwa kita harus menjadi diri sendiri. Itu sudah pilihan terakhir. Karena menjadi diri sendiri itu yang pasti akan membahagiakan kita. Itu saja. Terima kasih. Setuju. Terima kasih. Keren. Terima kasih. Ya, kebanyakan dari kita tuh hidupnya karena terlalu mendengarkan kata-kata orang lain sih. Saya baru bikin satu konten, saya bilang kalau kita tuh mau ngomong merdeka, kita tuh baru benar-benar merdeka. Ini karena mau 17-an ya. Kita benar-benar merdeka itu kalau kita sudah bisa hidup tanpa mendengarkan pendapat orang. Bukan pendapat lah, kita dengar kritik saran tuh perlu ya. Tuhan berbicara lewat orang lain pasti. Tapi kalau kita ngomongnya nanti haters, netizen zaman sekarang kan seperti itu tuh, cyberbullying ini itu. Tapi justru di saat kita bisa bebas dari mau orang mandang kita kayak gimana. Mungkin kalau saya ambil contoh deh, dulu kalau botak belum trending, tuh orang ngelihat botak tuh kayaknya, narapidana, orang jahat, bener gak? Sekarang karena udah trending aja bilangnya botak lucu imut gitu. Maaf ya. Tapi kan dulu begitu, saya waktu pertama kali balik ke Indonesia tuh, saya botakin dari 2010 kan. Terus saya balik ke Indonesia tuh 2015. Itu saya kalau ke mall diliatin dari atas ke bawah, saya senyumin balik. Terus bagaimana ya kan? Tapi sekarang ternyata banyak artis yang botak juga, ya udah gitu. Ya, itu kan ya salah satu contoh gitu. Jadi ya asal kita nggak mendengarkan, ya maksudnya apa ya, nggak terpengaruh. Dan kalau kita ngomong mau jadi pelayan Tuhan, banyak jadi nanti di dunia kan ngata-ngatain juga kok. Yang namanya haters, sok suci lo, ini itu segala macam, banyak juga kok. Banyak yang kalau misalnya kita mau apapun itu yang kita lakukan, mau hidup yang kudus, yang benar gitu, juga pasti di dunia banyak yang ngomongin. Nah, tinggal kitanya sendiri, kita bahagia dan kita harus mengikuti. Kita harus pegang teguh tadi. Makanya misinya apa? Kalau saya sih percaya misi saya adalah untuk yang tadi, membawa dan membantu banyak orang supaya mereka bisa menemukan misinya mereka juga itu di dunia ini, dengan waktu saya yang mungkin nggak panjang ya. Jadi kita semua punya waktu di dunia ini, kita mesti temukan purpose-nya. Jangan sampai waktunya ngalir gitu aja, sama seperti kata Suster Mukti tadi. Karena kalau enggak, nanti udah umur berapa terus baru mikir, kenapa nggak gue dulu gini. Kalau mau nyanyi, kalau mau ngelukis, mau gambar, mau apa gitu kan, do it gitu, lakukan itu, apapun itu yang bisa ya, kejar. Silahkan. Thank you. Ya, saya rasa dari dua kesaksian ini juga kembali menekankan pentingnya diskresi tadi ya, karena disinilah kita bisa mengambil keputusan yang bebas dari keterkondisian. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan karena pengaruh yang lain gitu, selain pengaruh Tuhan gitu. Dan maksudnya keterkondisian juga bukan berarti harus negatif dalam arti karena dibully, karena nggak nikah atau apa, tapi bisa juga godaan untuk bahagia itu sendiri juga suatu keterkondisian, karena kita berpikir bahwa kalau saya menikah atau kalau saya menjadi pastor, meneruskan jalan karena saya sudah di seminari misalnya seperti itu, saya akan bahagia, padahal mungkin belum tentu itu jalan kita seperti itu ya. Sip. Oke, mungkin kita coba tanyakan pertanyaan ini ya, Suster. Ini untuk Suster.
Jadi tadi kan kita ngomong jadi orang sendiri, awam ya, selibat tidak masuk komunitas religius, ada yang menganggap dosa. Nah, sehubungan dengan dosa atau tidak itu, mungkin ini terkait dengan perintah Allah dalam kitab Kejadian, beranak cuculah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah. Nah, ketika seseorang tidak menikah atau hidup sendiri, apakah menjadi tidak selaras dengan perintah Allah tersebut, dan apakah itu masuk dalam kategori dosa atau tidak, Suster? Silahkan. Masih mute, Suster. Ya, terima kasih. Jawaban saya ya gampang saja demikian. Kalau itu dosa, ya pasti tidak akan diadakanlah hidup religius, hidup itu pasti enggak. Jadi jelas pasti tidak dosa. Tapi terus pertanyaannya dasarnya apa? Dasarnya saya mengajak kembali, jadi nanti silahkan dibaca di 1 Korintus bab 7. Dari ayat 1 sampai 40 itu berbicara tentang hal ini. Di situ Santo Paulus mengatakan, ya kalau kamu dipanggil untuk menikah, menikahlah. Tapi kalau kamu tidak menikah, ya hiduplah sesuai dengan keadaanmu yang sekarang. Jadi tidak dibilang kalau kamu nggak menikah dosa, tidak ada. Di kitab suci tidak dikatakan kalau kamu tidak menikah dosa, itu tidak ada. Bahwa kalau kamu menikah itu menjadi beranak cuculah, iya. Tapi kalau kamu tidak menikah dalam kondisimu yang sekarang, iya. Tapi arahkanlah semuanya itu demi pewartaan kabar gembira. Apa yang mau dikatakan? Supaya hidup itu tidak hanya sekedar hidup, tapi sungguh untuk Allah. Menikah pun berprokreasi, prokreasi artinya beranak dan beranak cucu, itu juga baik satu panggilan. Gitu. Kira-kira begitu. Mantap, ya. Terima kasih, Suster. Wah, ini oke nih. Nanti abis ini dibaca ya, teman-teman, 1 Korintus bab 7 ayat 1 sampai 40. Dan ini Romo Heri juga menambahkan, bisa buka Injil Matius 19 ayat 12. Oke. Jadi ya mungkin nanti sebelum tidur bisa dibaca. Bagus nih. Oke, nah sekarang mungkin kita buka tanya jawab langsung dari peserta di Zoom Live ini ya. Silahkan bisa langsung di unmute dan ditanyakan pertanyaannya. Bisa unmute diri sendiri ya. Saya bertanya dong, Suster. Oh ya, Suryati ya? Ya. Silahkan. Ya, saya mau bertanya, apakah tidak menikah itu bawaan? Soalnya ya terus terang saya memang tidak menikah. Dan masalah itu diskriminasi itu kan suatu pemikiran ulang, refleksi gitu ya. Tapi saya tidak menyadari bahwa saya pernah melakukannya itu. Tapi menjalani kehidupan saya sehari-hari, saya bahagia tuh sebenarnya. Sampai suster ngomong. Jadi saya mau bertanya, apakah tidak menikah itu juga suatu bawaan, pikiran bawaan sebenarnya? Kalau ditanya pikiran bawaan, sekarang kalau Anda merasa bahagia, Anda ini ya itu kan tadi saya katakan ya, di situ di 1 Korintus 7 ayat 7 dikatakan setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Nah, kalau karunia khas Tuhan itu ada di dalam diri Anda, siapa namanya Suryati. Kalau Suryati merasa bahwa itu bahagia menjalaninya dengan penuh kegembiraan dan istilahnya Anda juga tidak terombang-ambing, artinya sekarang aku belum nikah, sekarang ini Anda tetap bahagia, itu ya itulah karunia Tuhan untukmu untuk hidup single. Asal yang tadi jangan sampai hidup yang single ini tanpa makna.
Makasih, nanti saya pikirkan. Jangan sampai terlalu dipikirkan juga, kalau udah happy ya happy aja ya. Maksudnya kenapa? Sedikit telat soalnya. Nggak, maksud saya begini, kalau tidak dimaknai, nanti sudah terlanjur menjadi tua, menyesal. Kalau dimaknai, untuk apa saya hidup ini, itu nanti akan menolong dalam mengisi hari-hari hidupnya. Begitu. Terima kasih, Suster. Ya. Ini mungkin mirip kali ya kalau sama pilihan hidup mau jadi pengusaha atau profesional. Mungkin kan itu pilihan. Ada yang mau dengan keamanan, kenyamanan, gaji tetap. Ada juga yang berani ngambil resiko yang mungkin harus jatuh. Kalau misalkan jatuhnya sampai bangkrut, sampai nol lagi. Itu juga pilihan gitu kan, pengambilan resiko. Tapi ya saat kita sudah memilih, ya kita harus bisa menerima resikonya juga sih kali ya, Suster ya. Mungkin kan tadi itu harus terus bisa bikin diri kita happy lah. Makanya kalau dibilang passion, mungkin harus bisa menggali diri nih passionnya apa gitu loh. Tujuan hidup itu benar-benar penting, dan kebanyakan justru sorry to say, saya ngelihat kenapa cara pengajaran di sekolah-sekolah kita itu memang masih akhirnya mengarahkan ke satu hal gitu. Jadi nggak diberikan kebebasan untuk berpikir, diberikan kebebasan untuk opsi melihat. Ya mungkin karena dari situ gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau saya bilang harusnya kita bisa melihat lebih daripada apa kotak-kotak yang ada. Dan mungkin itu kebanyakan kesempatan yang tidak banyak orang bisa dapatkan. Jadi akhirnya tadi kembali ke terkondisian sendiri itu. Begitu. Justru kalau sekarang ya apa yang bisa dinikmati gitu. Jadi saya nambahkan juga ya, belum lama ini saya baca buku, mungkin Anda juga baca Ikigai. Jadi setiap orang itu harus punya Ikigainya kan ya. Entah itu dalam karier, entah dalam pilihan hidup. Dan Ikigai itu harus dibangun juga dan dihidupi. Begitu kira-kira. Ikigai. Oke, terima kasih atas sharingnya, karena yang ini memang lebih mengena. Terima kasih. Jempol nih buat Suster sih. Thank you. Ingrid juga ada unmute. Mungkin Ingrid mau menanyakan sesuatu. Ini ada Tessa juga ini loh. Oh iya, Tessa juga mau sharing mungkin ya. Siapa duluan nih? Maksudnya saya? Oh, iya tuh, Tessa Bu Aceh. Akun kantor itu. Ternyata, silakan. Halo Pria, Suster Mukti, Romo Heri. Saya tambahin ya. Oke, hidup menikah dan tidak menikah, itu bahagia dan tidak bahagianya memang tadi Suster udah nyatakan, tergantung dari bagaimana kita menjalankan hidup ini. Ya, di komunitas saya juga banyak teman-teman yang masih jomblo, ya di sini yang ikutan juga ada yang masih pada jomblo, ya. Saya sering katakan sama mereka, ya. Memang tadi kayak Clement sharing, beberapa teman juga sharing, kita udah nggak hidup di zaman era Siti Nurbaya jadul, ya, yang kayaknya usia 18 udah harus menikah, 19 menikah. Saya juga dulu menikah usia 24. Suami saya menikah usia 27. Zaman itu tuh kalau udah lewat 27 cowok kayaknya udah ketuaan gitu. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang no worries ya. No worries, mau umur berapapun. Yang penting satu, kalau saya selalu membagikan bagi teman-teman di komunitas, hidup kita memang purpose-nya apa. Ya, kalau kita sebagai umat Katolik, umat Kristiani, hendaknya hidup kita kembalikan, persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan ya, walaupun menikah, tidak menikah, berusaha hidup dalam kekudusan. Maksudnya kekudusan bukannya seperti orang kudus ya, tapi hiduplah menurut apa yang jalur firman Tuhan ya. Berlaku baik, berlaku benar juga di mata Tuhan. Yang susah itu kan berlaku benar. Kalau berlaku baik gampang
Firman Tuhan juga mengatakan berlaku baik itu gampang, ya, tapi berlaku benar itu yang susah. Terus satu hal yang masih jomblo, jangan merasa stres kayak dikejar umur, tidak usah gitu. Makanya kita perlu itu punya komunitas. Kalau perlu komunitas seperti ini, saya yakin dan percaya hidup teman-teman semuanya pasti penuh diisi dengan kegiatan yang positif di situ. Itu ya. Satu, memang kata Suster Mukti juga, buah Roh Kudus itu ada nggak? Kita udah punya Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu ada nggak yang kita bisa pancarkan dalam hidup kita? Bagi anak muda juga, saya kalau bicara di ladang Katolik, saya selalu katakan, yang belum punya jodoh, hendaklah mencari jodoh yang Katolik juga. Betul nggak, Suster? Jangan yang berbeda, ya. Beda denominasi aja udah sukar, apalagi beda sama sekali imannya itu. Jadi saya selalu katakan sama teman-teman yang jomblo-jomblo ya, kalau saya lagi diminta bimbingan gitu di kaum anak muda, saya katakan jangan merasa terpepet usia, lalu kucing garong lewat di pinggir jalan aja ditomprok gitu. Jadi bukan itu, ya, karena pengalaman kita yang menikah aja, yang udah satu iman, aktif dalam pelayanan, masih ada benturan-benturannya, apalagi berbeda keyakinan ataupun berbeda denominasi. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ace. Makasih Bu Ace. Iya. Mbak Dia, unmute, mau tanya? Enggak ya? Maaf. Enggak apa-apa. Oke. Ini salah, ini teman-teman Indonesia nih pada gabung tadi. Oke. Mantap ini memang pesertanya cukup banyak, ini di Zoom aja lebih dari 40 dan di Facebook lebih dari 20. Jadi 60 lebih yang bergabung dengan kita malam ini ya. Mantap. Oke, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi, silakan langsung unmute aja line-nya. Tadi bukannya Clement and mau nyanyi ya? Oke, benar. Untung susah ngingetin. Pikir kali ya, Pritia. Boleh. Masih ada yang mau nanya dulu nggak atau gimana? Belum, mungkin sambil nunggu biar pertanyaannya digodok dulu. Kita selingin dengan lagu, silahkan Clemens. Jadi ada lagu tuh yang saya suka banget dan ini saya coba nyanyiin mungkin pakai speaker handphone aja kali ya. Semoga kedengeran ya. Kedengeran suaranya? Yes. Telah kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Untuk Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
kuasa memulihkan hidupmu. Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagu ini menguatkan saya banget, teman-teman, karena lagu ini tuh selalu menjadi sebuah penguatan, dan saya percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Apapun itu, dimanapun kondisinya, saya serahkan semuanya ke Tuhan sih. Saya bilang juga, Tuhan, bisnis yang aku bangun ini semua dari Engkau, milik Engkau. Jadi bekerja itu adalah ibadah, jabatan itu ada amanah, dan Tuhan percayakan dengan tim-tim kita sekarang ya, itu semua tanggung jawab dari kita juga. Dengan purpose hidup seperti itu untuk bisa memberdayakan banyak orang. Dan saya percaya kalau ini kesaksian juga kemarin kan ada baru aja beberapa hari yang lalu, itu hari Senin kalau nggak salah atau hari Minggu lalu nih. Itu ada saya mestinya masih ada meeting, saya meeting masih sore ya. Terus harusnya ada mentorship call pas malam. Tiba-tiba saya dapat telepon, anak ini bilang katanya, kok kayaknya saya belum bisa teleponan nih. Oke, kenapa? Tiba-tiba dia nangis. Dia nangis terus dia bilang katanya, saya lagi jalan sama mama di mall. Terus mama di WC. Terus habis itu mamahnya nggak tahu kenapa lama nggak keluar, mungkin kepleset. Dia ngeliat masuk ke WC, dia cariin, udah jatuh. Palanya benjol, terus dia sampai manjat WC-nya, dia ngeliat dan mulutnya udah keluar buih. Jadi kayak mungkin stroke kali ya, atau dia kepleset, dia jatuh. Anak ini pun juga baru kehilangan kokonya bulan Januari lalu, koko pertama. Jadi dia anak yang paling kecil. Nah ini kita ngomong terus dia juga ngerasa kayaknya kenapa kok harus seperti ini gitu. Begitu dia cerita dibawa ke UGD, terus udah meninggal, hilang, lewat gitu aja. Jadi kita nggak pernah tahu waktu Tuhan seperti apa, kita nggak pernah tahu usia kita ini di tangan Tuhan, teman-teman. Jadi saya selalu pegang teguh setiap hari dan setiap pagi kita doa sama tim, kita doa sama teman-teman di kantor, itu benar-benar untuk ya berikan apa ya kesempatan dan hari ini tuh berikan kami kekuatan untuk berikan yang terbaik dari diri kami, karena kita nggak pernah tahu, mungkin aja hari ini hari yang terakhir. Jadi kita harus selalu berikan yang terbaik dan selalu untuk ya tadi menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mau lagi sesulit apapun, seberat apapun, pasti ada jalan. Kita percaya dan kita mau terus melangkah. Yang penting kita terus melangkah dan nggak patah semangat. Itu lagu yang jadi penguatan buat saya setiap saat. So, kembali ke grup kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga jadi berkat. Thank you, Clemens. Thank you juga lagunya. Kita ada pertanyaan nih. Mungkin Suster bisa jelaskan lebih detail tentang discernment untuk menentukan pilihan ini tadi, diskresi ini. Mungkin bisa dijelaskan langkah-langkahnya atau mungkin ada retret atau apa yang bisa diikuti. Langkah-langkah discernment itu bisa macam-macam ya. Ini praktis aja yang sederhana. Bisa dilakukan misalnya oleh diri sendiri, carilah nilai positif hidup single. Carilah nilai positif hidup perkawinan. Carilah nilai negatif, atau sebetulnya bukan negatif ya, atau
nilai yang mungkin nggak cocok sama Anda, baik di hidup perkawinan atau hidup single. Terus kemudian coba bicara dengan diri sendiri dan coba bicara dengan Tuhan untuk berwawancara. Nah, baik juga yang tadi saya bilang, kalau sedang discernment, ada orang yang membantu supaya orang itu bisa melihat sisi keseluruhannya secara lebih jelas. Orang bisa melihat punggungmu, tapi kamu tidak bisa melihat punggungmu sendiri. Nah, itu perlunya ada bantuan orang. Bahwa retret itu juga bisa retret pribadi, bisa retret bersama. Nah, itu bisa dilakukan sendiri ataupun bisa kelompok. Nah, pilihlah misalnya suster atau pastor yang bisa mendampingi untuk melakukan discernment. Bahkan seperti tadi, seperti Ibu Tessa gitu, bisa juga diajak untuk bercurhat, bersaling bertukar pendapat. Misalnya mendengarkan Ibu Tessa, bagaimana Ibu Tessa sharingnya dalam membangun hidup berkeluarga, apa suka dukanya. Terus mendengarkan misalnya tadi Clement sudah sharing suka dukanya. Atau mungkin juga tanya saya misalnya yang memilih hidup religius, apa suka dukanya. Sehingga wawasannya menjadi terbuka. Dan setelah menjadi wawasannya terbuka, Anda terapkan ke diri sendiri bagaimana gitu. Seperti itu. Jadi itu bagian dari discernment seperti itu. Terima kasih. Makasih, Suster. Ya, jadi discernment ini juga untuk orang yang mau menikah ya. Jadi tadi seperti Suster bilang, karena di sini ada pertanyaan yang terkait juga dari pemirsa di Facebook, dia mau menikah dan apa kira-kira yang mesti dipersiapkan supaya memiliki perkawinan yang baik. Apakah ini juga bisa ditemukan jawabannya lewat discernment itu? Iya, karena discernment itu tidak melulu untuk orang yang mau mau single atau itu. Semua dalam setiap hidup kita selalu kita itu memerlukan discernment. Wah, kita mau melangkah ke kiri ke kanan itu juga discernment. Jadi kalau dalam hidup berkeluarga mau menikah, ya pasti yang harus dilihat lebih awal adalah bagaimana pasangan hidupnya. Apakah cocok? Apakah misalnya saya ini selama ini menjadi jalan terus dengan pasangan saya karena saya ngalah terus? Apakah itu memang panggilan saya untuk ngalah terus untuk hidup berkeluarga? Padahal hidup berkeluarga artinya apa? Setara kan laki dan perempuannya, bukan yang perempuan harus ngalah terus atau yang laki ngalah terus. Itu juga bukan suatu hidup keluarga yang memang nantinya akan menjadi bahagia, jangan sampai nanti menderita terus. Ada juga yang menjadi pastor karena keluarga saya, orang tua saya menghendaki saya jadi pastor, jadi saya tetap jadi pastor, setelah orang tuanya meninggal saya keluar. Itu juga bisa aja terjadi. Artinya setiap langkah kita harus melakukan discernment. Kemudian kalau hidup menikah, ya bisa dilakukan discernment bersama-sama dengan pasangannya. Iya, betul. Dan ini juga ada pertanyaan yang terkait, yaitu mengapa orang berubah dalam menentukan panggilan hidupnya gitu. Seperti tadi Suster cerita juga ada orang sudah masuk biara tapi terus keluar, ataupun yang sudah menikah terus memutuskan untuk yang lain gitu. Apakah ini karena tadi discernment-nya belum oke, atau memang ada perubahan dalam panggilan hidupnya gitu? Itu semuanya bisa terjadi. Dalam arti tertentu mungkin discernment-nya belum mendalam juga bisa. Yang kedua, manusia itu kan adalah makhluk yang mempunyai kehendak bebas dan Tuhan menganugerahkan kepada kita pikiran, hati yang bisa juga berubah dalam perkembangan hidupnya. Iya, oke. Terima kasih, Suster. Saya juga
apa ya, mungkin ini bukan pertanyaan dari pemirsa, tapi saya tahu ada beberapa teman-teman kita yang mungkin secara budaya atau norma adat ya mereka memang diharapkan untuk berperilaku tertentu seperti itu kan, termasuk mungkin mereka diharapkan harus menikah atau bahkan mungkin sudah dijodohkan dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kan discernment ini tentunya berasumsi setelah dia menemukan panggilannya atau apa yang hendak dia lakukan, dia bisa dengan bebas mengambil keputusan itu gitu. Tapi kalau dia terikat dengan kondisi lingkungan ini, kira-kira bagaimana ya? Itu bisa terjadi dan sangat mungkin karena kita hidup di lingkungan yang artinya keluarga budaya sangat apa ya istilahnya, sangat kuat. Nah, itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Sampai sejauh mana kita berani. Kalau kita tidak berani dan terus akhirnya diam saja ikut, ya itu berarti juga sudah pilihan kita. Kalau memang kita punya keberanian, ya katakan. Dan maksud saya, biarpun kita sudah masih terikat dengan budaya dan keluarga, tapi rasanya di zaman sekarang ini kita masih memungkinkan untuk bersuara. Dan itu tadi pentingnya ada support komunitas itu. Selain keluarga. Itu yang akan menolong kita. Kalau kita sendiri mendobrak mungkin akan terasa menjadi berat sekali. Betul. Sangat betul. Ini saya sharing banyak sekali teman-teman yang suka ngomong juga kayak gitu ya, dan mereka terkondisi kan. Kalau terkondisi itu akhirnya jadi mereka terpaksa menerima gitu loh. Dan saya banyak ngomongin ini mungkin lebih ke arah oke, kalau ngomongin tadi pernikahan ya segala macam. Cuman saya ambil contoh mungkin yang lebih simple seperti pemilihan jurusan di kampus atau mungkin pas lagi setelah kelulusan SMA mau ke arah mana gitu kan. Karena kan standarnya kan harusnya ya langsung kuliah atau langsung terus nanti dari kuliah terus langsung kerja dan sebagainya. Dan terkadang justru resistansi terbesar itu mungkin datang dari keluarga juga. Itu karena bukannya, saya selalu bilang sama anak-anak ini bukannya karena keluarganya nggak sayang, tapi justru karena keluarganya sayang, mau kasih yang terbaik. Cuman sayangnya mereka mungkin tidak mengenal kayak apa ya, kalau kita ambil contoh deh, ada keluarga yang ya, rata-rata mungkin teman-teman saya kan karena ada beberapa keluarga yang dari Sumatera Utara gitu ya, itu keluarganya tuh jadi dari orang tua tuh selalu membandingkan anak-anaknya kayak oh nih sepupu kamu kan dapatnya cowoknya kayak gini, kok kamu dapatnya begini, kenapa nggak begini gitu kan misalkan, atau nanti kerjaan, oh tuh sepupu kamu udah dapat kerjaannya tuh gaji segini. Itu very toxic. Memang maksudnya motivasi, memang maksudnya bagus, cuman toxic. Nah, mereka harus bisa berdiri di atas dua kaki mereka supaya mereka bisa berpendapat sendiri gitu loh. Karena kalau enggak, itu akan menimbulkan luka batin. Mendingan bukan ngelawan bahasanya, tapi stand up gitu ya. Bisa bersuara daripada hubungan keluarganya rusak. Justru bisa berkomunikasi, ungkapkan, saya tuh happy-nya gini loh. Minta pengertian. Dan kalau komunikasinya lancar ya memang itu akan sangat sulit sekali sih, apalagi kalau kita ngomong dengan adat timur ya. Mungkin saya bersyukur banget saya udah pernah bisa hidup di adat di dua dunia gitu. Tapi memang banyak yang kesian akhirnya jadi mereka tidak bisa bersinar dengan cahayanya mereka sendiri. Dan saya selalu bilang justru bersinarlah dengan cahaya kamu sendiri. Papa selalu bilang matahari dan bulan akan punya waktunya sendiri yang untuk mereka bersinar. Jadi ya memang benar harus self exploration, harus kenal jati diri kita sendiri gitu. Itu yang paling penting mungkin. Semoga menjawab juga ya. Iya, itu menarik banget sih. Ya mungkin saya juga sharing sedikit kan di Hong Kong ini saya juga aktif di organisasi di luar pekerjaan, yaitu di satu LSM ya atau badan non-profit yang namanya Enrich Hong Kong. Nah, Enrich Hong Kong ini sebenarnya tujuan utamanya memberikan pendidikan literasi keuangan untuk pekerja migran di Hong Kong. Karena tentunya dengan gaji yang
relatif besar untuk kategori Indonesia, tapi di Hong Kong ini sebenarnya sangat terbatas, dan oleh karena itu sangat penting untuk bisa mengelola keuangan supaya nggak terbelit hutang dan lain sebagainya. Tapi ya itu menariknya, pesan pertama setelah saya sering memfasilitasi workshop, saya menyadari bahwa pemberdayaan ini tuh bukan perihal melulu knowledge gitu ya, bukan perihal harus tahu cara budgeting dan lain sebagainya, tapi itu memang balik lagi ke pengenalan terhadap diri sendiri gitu. Dan kalaupun memang kita karena banyak yang membelenggu mereka itu keluarga, justru orang terdekat dan adat dan lain sebagainya. Dan disitulah pertanyaannya, kita udah kenal belum diri kita sendiri? Apa alasan kita mengambil keputusan-keputusan? Apakah itu suatu bentuk ya istilahnya pelarian atau apa, atau karena terpaksa oleh keluarga gitu kan? Dan setelah kita tahu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan komunikasikan walaupun sesusah apapun kita akan coba atau gimana gitu? Jadi ya menarik benar banget yang Clemens bilang. Thank you. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sorry. Kalau tidak menikah tapi memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki anak, dan ini dirasakan sudah bertahun-tahun gitu ya, padahal tidak memiliki pasangan, apakah ini sebenarnya suatu panggilan untuk berkeluarga? Dan kalau tidak berkeluarga tapi pengen memiliki anak, apakah bisa melalui cara lain? Apakah bisa memiliki anak biologis? Gitu. Mungkin pertanyaan untuk Suster. Kita ini kan manusia ya, manusia yang normal, apalagi misalnya sebagai perempuan. Di usia-usia tertentu pasti itu ada. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Itu kodrat kita sebagai perempuan, keinginan mempunyai anak, keinginan untuk merawat itu ada. Tapi bagaimana kita menyalurkan keinginan-keinginan kita? Tidak melulu harus memiliki anak biologis. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini bagaimana? Ya itu bisa macam-macam cara. Entah kalau misalnya punya saudara atau keponakan yang mau dibiayai, didampingi, mungkin loh kalau untuk yang itu juga bisa saja. Tapi kalau kemudian punya keinginan anak biologis, kemudian melakukan istilahnya mungkin jadi ibu pengganti atau apa yang dengan segala macam teknobiologi, inseminasi buatan dan segala macam, itu rasanya Anda harus tanya lagi ke Romo Andang atau Romo Heri itu. Memang Gereja Katolik untuk hal-hal yang seperti itu sangat hati-hati, karena itu nanti berkaitan dengan kehidupan yang karena misalnya kalau melakukan inseminasi buatan dan lain-lain itu kan nggak hanya satu, itu ada beberapa terus dijadikan, terus berarti ada yang digagalkan dan istilahnya berarti itu sudah membunuh kan, padahal untuk Gereja Katolik itu pada saat sperma bertemu dengan sel telur menjadi embrio itu sudah dikatakan kehidupan. Iya, ini masuk ke ranah bioetika ya, Suster. Menarik banget nih, semakin malam semakin hot pembicaraannya. Mungkin sedikit reminder juga, 2 minggu yang akan datang, jadi kita kan mengadakan webinar ini setiap hari Kamis jam 9 malam waktu Hong Kong ya. Kebetulan 2 minggu yang akan datang itu topiknya adalah mengenai pendidikan anak secara Katolik. Jadi mungkin tadi sudah ada yang bertanya sedikit-sedikit mengenai anak ya, kemudian pernikahan berbeda agama dan lain sebagainya. Mungkin bisa setopik yang kita bisa tanyakan lagi di sana juga. Oke. Ini ada teman kita yang mau bertanya, tapi message-nya belum masuk. Ini dia bilang, izinkan saya bertanya. Atau mungkin langsung aja dibuka mikrofonnya Mbak Natasha, bisa langsung ditanyakan. Unmute sendiri, Mbak.
Oh, oke. Sudah diketik di sini. Mungkin saya yang tanyakan ya, mewakili Mbak Natasha. Sebagai seorang manusia tentu kita punya purpose dalam kehidupan. Tapi di sisi lain ada kerinduan untuk memiliki seorang pendamping. Jadi apakah baik bagi kita untuk tetap fokus mengejar goals atau purpose kita sembari memiliki pasangan? Oke, silahkan. Mungkin bisa dijawab oleh kedua pembicara kita nih. Siapa dulu yang mau jawab? Mau Clemens dulu juga boleh. Gak apa-apa, suster dulu silahkan. Kita lempar-lemparan. Jadi yang mesti kita lihat sejauh mana dan sebesar apa dan sesering apa keinginan kita itu. Kalau keinginan untuk mempunyai pasangan pendamping itu begitu besar dan begitu sering, ya barangkali Anda harus kembali duduk untuk berpikir, barangkali memang saya harus memikirkan hal ini lebih lanjut. Tapi kalau misalnya keinginan itu hanya muncul sekali, 2 kali, ya wajar, itu ada. Tapi seberapa sering dan seberapa banyak, itu yang harus kita perhatikan. Kalau itu banyak dan mengganggu, ya harus diolah dan dilihat lagi. Itu artinya diri kita ada sesuatu panggilan untuk hidup berkeluarga. Iya. Atau mungkin saya melihat pertanyaannya ini ya, sepertinya mempertentangkan antara dua hal gitu kan. Apakah kita perlu mengejar mengejar tujuan atau mencari pasangan gitu. Tapi belum tentu itu kan dua hal yang bertentangan seperti itu ya. Kecuali mungkin dengan dia mengejar purpose atau goal itu menghalangi dia untuk memiliki pasangan seperti itu. Saya coba jawab. Silakan. Nah ini gini, ini lucu nih, ini mirip-mirip ya. Sekarang kalau misalkan kita ngomongin pasangan atau goals atau karir gitu ya, kenapa nggak bisa cari yang bisa menerima dua-duanya gitu loh. Justru kalau bisa kita punya pasangan itu sebenarnya gini, saya selalu bilang kebahagiaan itu harus datang dari diri sendiri. Maksudnya bukannya diri sendiri terus kita singular hidup terus harus happy, enggak, bukan gitu. Cuman kita harus bisa mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita apa adanya. Nah dari situ kalau kita sudah mengenal diri dan mencintai diri kita kalau ketemu pasangan itu, ini idealnya buat saya, sekali lagi saya belum menikah, jadi ya cuma kalau ketemu tuh harusnya meningkatkan kebahagiaan tersebut. Nah justru bisa punya orang atau pasangan tuh yang bisa saling menerima. Kalau saya suka, saya sering dengar nih Filipi 4:1-5 itu berkomunitas sih, cuman saling merendahkan hati dan saling mendahulukan kebutuhan, ya itulah pasangannya lah istilahnya ya untuk ini di dalam suatu relationship. Cuman harus bisa mutual juga kan, bukannya berarti terus yang satu menang, yang nanti yang kayak tadi suster bilang yang cewek harus selalu mengalah. Nggak gitu juga sebenarnya. Dan saya sering kali ketemu nih ada banyak kayak ngomongin teman-teman saya di Melbourne yang cowok-cowok nih, calon istri yang mana sih yang ideal? Oh yang bisa jaga orang tua, yang bisa jaga anak, yang bisa masak, yang bisa bersih-bersih rumah. Itu kok kayaknya gimana ya? Ya itu ada target marketnya sendiri, nggak salah. Jadi sebenarnya kalau ngelihat tinggal cari target market yang mana yang tepat. Bahwa semuanya tuh ada pasarnya. Saya pelajari ini karena ada orang yang suka orang berambut, ada orang yang suka orang botak gitu. Jadi itu contoh yang mungkin sedikit ekstrim, mungkin suster. Tapi ya kita ngelihat kalau emang ada juga orang yang mau istrinya nih, misal kalau saya ngomong dari segi kan istrinya yang pokoknya di rumah aja. Ada cewek-cewek yang bisa seperti itu, ada cewek-cewek yang nggak bisa seperti itu. Itu kan tinggal pilihan. Nah kalau misalkan enggak ya jangan dipaksakan gitu loh. Bukannya memaksa jadi terus habis itu gimana? Kan bisa dikomunikasikan tadi. Kira-kira gitu nggak sih tadi pertanyaannya ya, pilihannya yang mencari goals atau yang ini. Banyak juga cewek yang sebenarnya mereka nggak bisa diam di rumah, mereka wanita karir. Saya lihat kedua orang tua saya tuh dua-duanya hebat. Itu mereka dua-duanya bekerja keras untuk ngegedein anak-anaknya, papa mama dua-duanya profesional dan ya
ya saya ngeliat seperti itu, mungkin jadi saya pengennya seperti itu kali ya. Nggak ngerti juga kalau mungkin yang punya mungkin ibu atau papa rumah tangga kali. Jadi ya kalau saya sih ngeliatnya justru ya tinggal tadi cari pasangan yang bisa nerima gitu. Nah, kamu punya tujuan hidup, kamu punya purpose, dikomunikasikan. Kalau misalkan terus habis gitu nanti clash banget, ya itu sama aja seperti agama kan, purpose hidupnya. Banyak orang-orang yang akhirnya ada ketemu happy karena dia yang satu sukanya Greenpeace gitu, atau sukanya yang pokoknya untuk yang apa sih itu disebutnya NGO lah gitu loh istilahnya, non government organization yang hidupnya tuh untuk alam atau apa segala macam. Terus ketemu pasangannya di situ dan mereka happy, bahagia, ada aja kok gitu kan, karena mereka punya purpose hidup yang sama. Jadi mungkin tadi pencarian purpose hidup yang sama sih, mungkin itu yang saya lagi lakukan sekarang sih sebetulnya. Jadi ya amin Tuhan akan kirimkan dengan waktu Tuhan gitu. Ya suster ya. Oke. Mantap. Iya, jadi ya balik lagi, wah saya kok ikut-ikutan jawab ya, padahal saya bukan pembicara. Seru ya? Gak apa-apa, silakan. Apa namanya, purpose itu kan, ya kembali lagi, kalau tadi kita menyadari, oh ya saya punya purpose dan memang ini yang mau saya lakukan untuk berkontribusi kepada lingkungan atau masyarakat. Tentunya dalam kita mencari pasangan, kita mencari sinergi ya. Jadi kalau sinergi kan 1 + 1 itu tidak sama dengan 2, tapi 4 atau 6 atau 10 gitu kan. Jadi tentunya ya kalau bisa dengan memiliki pasangan justru semakin memajukan purpose-nya ini. Dan bukan berarti terus, oh kalau saya jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga itu saya mengorbankan diri, belum tentu juga. Karena mungkin dengan dia stay back mengurus anak atau keluarga, dia justru memajukan purpose mereka bersama gitu, karena pasangannya menjadi bisa melakukan lebih banyak hal, lebih efisien atau apa gitu kan. Dan itu juga bisa dilihat, mendidik anak juga bukan suatu pekerjaan yang mudah gitu kan, itu juga suatu purpose tersendiri gitu ya. Jadi ya balik lagi ke diskresi tujuan hidup masing-masing ya. Oke, sip. Mengingat waktu nih, kita udah hampir 2 jam, nggak kerasa ya, ngobrolnya seru banget. Makin lama makin hot. Mantap memang pembicaraan kita malam ini. Mungkin sebelum kita tutup acara malam ini, boleh minta Bro Gaspar mainkan satu lagu lagi untuk kita. Kemudian nanti kita minta Romo Heri untuk doa penutup. Bro Gaspar, silahkan. Bisa di-unmute. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya untuk sharing-sharing yang bagus tadi. Ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang saya kira kita semua tahu ini. Lagu Hidup Ini Adalah Kesempatannya. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih, amin. Semoga hidup kita sungguh-sungguh jadi berkat ya, apapun yang kita lakukan, apapun kondisi kita.
Sebelum doa penutup dari Romo Heri, mungkin saya juga mau menyampaikan terima kasih lagi sebesar-besarnya untuk Suster Mukti, untuk Bro Clemens, untuk Kakak Gaspar juga yang udah join dalam diskusi kita malam ini, saling sharing, dan juga memeriahkan acara malam ini. Benar-benar mudah-mudahan memperkaya wawasan iman maupun rasio kita juga. Selanjutnya saya limpahkan ke Romo Heri. Silahkan Romo. Terima kasih semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Gaspar itu menjadi kesimpulan tema kita malam hari ini, diberkati untuk memberkati. Kita sama-sama ya berjalan dalam situasi apapun yang kita alami, kita tidak sendirian, kita bersama Tuhan. Pilihan apapun, panggilan apapun, karena itu di bawah kaki salib Tuhan, kita satu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, atas kesempatan kurang lebih 2 jam ini. Dengan penuh kasih persaudaraan kami saling berbagi. Dengan canda tawa, dengan begitu banyak pertanyaan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Acara berjalan dengan lancar, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan tentunya kami yang hadir baik melalui media ini, entah itu Zoom maupun Facebook. Biarlah hati kami ya Tuhan dibaharui untuk kembali melihat apa tujuan hidup kami. Apa yang Tuhan sungguh-sungguh mau dari diri kami. Dan tentunya melalui sharing pada malam hari ini, bincang-bincang sederhana, tetapi sangat bermutu, membangun bagaimana kami ke depan melangkah. Karena itu ya Tuhan, untuk semua yang sudah hadir, untuk mereka yang menonton dari tempat mereka masing-masing, biarlah kami semua ya Tuhan, diberkati. Dan tentunya kami serahkan Suster Murti dan para suster semuanya, para pastor biarawan biarawati yang telah memilih jalan hidup membiara. Kami serahkan diri kami ya Tuhan. Biar kami dipakai sungguh-sungguh untuk berkomitmen memberkati ya pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan untuk saudara dan saudari kami yang menikah, biarlah keluarga-keluarga Katolik ya Tuhan, Kau lindungi, biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga. Tentu ada banyak cobaan, onak duri, tantangan, tapi kami yakin percaya bahwa keluarga dasarnya adalah kasih. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kasih itu kepada kaum ya keluarga, entah orang tua, ya anak-anak dan semuanya. Dan tentunya Tuhan yang masih single, yang masih jomblo. Kami yakin dan percaya dengan discernment dan jalan yang Tuhan berikan. Kami serahkan mereka ya Tuhan untuk menentukan pilihan panggilan hidup mereka dengan cara Tuhan sendiri, dengan waktu yang Tuhan berikan. Karena itu ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, untuk begitu banyak sharing, untuk begitu banyak masukan. Biarlah malam hari ini kami juga istirahat dengan damai, esok pagi bangun dengan ceria, melaksanakan tugas dan pelayanan kami masing-masing. Tuhan kami percaya, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dalam kegalauan, kegelisahan hidup kami karena situasi dunia saat ini, biarlah tetap kami melangkah ya Tuhan, dalam keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam situasi keterbatasan yang ada, Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena itu ya Tuhan, untuk semuanya ini, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk mereka yang kami doakan, keluarga-keluarga, dan seluruh anak-anak muda di mana saja mereka berada. Tuhan, kami berserah diri kepadamu. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan, dan seluruh perjalanan kita di hari esok, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Heri. Terima kasih sekali lagi untuk Suster Mukti dan Clemens. Ayo teman-teman sebelum leave, sebelum meninggalkan Zoom ini, kita foto bersama, bisa dibuka videonya.
kita foto ya. Teman-teman dari Indo coba lambai-lambai. Oh, lambai-lambai, kami sarang keong di sini. Teman grup saya coba grup sharing, kasih lambaian Mas Suster, Maromo. Iya, videonya di-onin. Nah, ini yang melambaikan teman grup sharing. Mana lagi? Belum pada buka semua. Iya. Kami di sini ada sam-sam ini, Bu. Iya. Iya. Ada yang dari Aussie juga, Sydney. Mana Shirley? Udah cabut kali ya. Di sana udah 3 jam lebih lat. Oke. Malam ya, aja dia udah pulang. Terima kasih. Sekali sharingnya. Nanti sering-sering ya. Siap. Thank you, Romo. Oke. Sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih kebersamaan kita. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih. Jangan lupa Kamis depan ya. Topiknya berbeda lagi. Stay tune aja di Facebook KKIHK. Sudah difoto belum nih? Lupa difoto. Sudah difoto. Sudah. Oke, sip. Iya. Thank you, Suster. Good night. God bless semuanya. Ria. Berkati semuanya. Selamat malam. Pamit ya. Malam. Terima kasih.